Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilun min rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na wanfa'na wa barik lana bil Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama kita sholat maghrib berjamaah, kemudian sambil kita beriktikaf menunggu tibanya sholat isya, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini mari sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Waqi'ah ayat 75, 76 sampai ayat 80. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Jemaah saya muliakan, kalau kita artikan ayat ini, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui.
Innahu laqur'anun karim, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabin maknun, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ini terjemahan ayat 75 sampai ayat 80. Jemaah saya muliakan, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, isi sumpah, objek sumpah itu, dan tujuan sumpah dan jawab sumpah luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja. Malah kalau kita cermati, ada yang di langit, ada yang di bumi, termasuk kepada diri kita sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tempat edarnya bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, dan aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, tempat beredarnya matahari, tempat beredarnya bulan, tempat beredarnya bintang-bintang, tempat beredarnya planet-planet. Semua benda-benda langit Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam sumpah ini. Walaupun nanti ada sumpah secara khusus, wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wan najmi demi bintang, itu secara khusus. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, dan sesungguhnya ini benar-benar sumpah dan besar sekiranya kamu mengetahui. Tidak disampaikan besar saja sudah besar, apalagi kalau disampaikan ini sumpah yang benar-benar besar. Saya ulangi, sumpah saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar, apalagi kalau disifatkan bahwa sumpahnya ini besar. Sumpah dari Allah yang maha besar, kemudian disifatkannya lagi bahwa sumpah ini besar, maka semakin besar. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karim. Nah ini dia, ini jawab sumpahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang itu besar? Untuk menegaskan innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Di sini
Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kitabnya, Al-Qur'annya dengan kalamnya dengan Quran. Secara bahasa, Quran dari kata-kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yang artinya baca. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kalam-kalamnya ini dengan Quran, maka maknanya kita harus baca. Kalau di rumah kita ada Quran, di masjid ada Al-Quran, di tempat kerja ada Al-Quran, tapi nggak kita baca, maka itu namanya kita tidak memfungsikan Al-Quran sebagaimana namanya. Yang namanya Al-Quran membaca atau bacaan. Dan ini harus kita baca di mana saja. Tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, di mana saja, sambil kita menunggu baca Quran, sambil kita istirahat, reda ataupun jeda dalam pekerjaan, baca Quran. Habis sholat sambil i'tikaf, baca Quran. Kalau kita baca kapan saja, baik di rumah, di luar rumah, dalam kondisi dan situasi apapun, maka kita memfungsikan Al-Quran sebagaimana namanya Quran, yaitu membaca. Sifatnya di sini Karim, sifatnya sangat mulia. Allah turunkan zat dari zat yang maha mulia. Allah Karim, Allah maha mulia. Kemudian diturunkan pada malam yang mulia, Lailatul Qadar. Kemudian dibawa oleh Rasulun Karim, utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Kemudian diterima oleh manusia yang sangat mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Allah sebutkan Qur'anun Karim, Quran yang sangat mulia, karena prosesnya dipenuhi dengan nilai-nilai kemuliaan. Fi kitabin maknun. Nah, dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala terkadang mensifatkan Al-Quran ini, kalamnya ini, dengan beberapa sifat. Misalnya dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang agung, yang mulia. Di sini disebutkan sifatnya Majid. Allah maha agung, maha mulia. Qurannya Quran Majid. Nah, fi lauhin mahfuz, di tempat yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz.
Kalau di surat Al-Waqiah ini Lauh Mahfuznya disifatkan dengan fi kitabin maknun, dalam kitab yang terpelihara, dalam kitab yang terpelihara. Di mana tempatnya? Nah, surat Al-Burud menyebutkan fi lauhin mahfuz. Jemaah saya muliakan, dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam surat Yusuf, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab, berupa Al-Quran yang berbahasa Arab. Kenapa Al-Qurannya berbahasa Arab? Karena diturunkan untuk bangsa Arab atau suku Quraisy yang berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya ini melampaui ketinggian bahasa orang-orang Arab waktu itu. Ya, makanya memang setiap nabi diberikan kemukjizatan sesuai dengan karakter dan kondisi umatnya. Untuk Nabi Muhammad SAW, ya, kondisi masyarakat Quraisy yang berbahasa Arab, yang memang mereka punya tradisi penyair-penyair Arab, mereka punya musabaqah atau perlombaan para penyair-penyair di Suq Uqaz, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dalam kadar yang sangat tinggi sehingga mereka sendiri tidak bisa melampauinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk membuat Al-Quran ataupun membuat satu surat. Qul fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surat yang semisalnya. Satu surat itu dalam Al-Quran paling sedikit 3 ayat. Nah itu Wal Asr, Al-Kautsar, dengan Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Disuruh datangkan satu surat yang semisal Al-Quran. Tidak bisa mendatangkannya semisal ketinggian dan kemukjizatan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memulai awal-awal suratnya dengan huruf-huruf yang muqatta'ah, pun mereka tidak bisa membuatnya. Huruf-huruf yang berada di awal surat ada yang terdiri dari satu huruf, Qaf, Nun, Shad, itu satu huruf, nggak bisa mereka buat. Ada yang 2 huruf, Hamim, Toha. Ada yang 3 huruf, Alif Lam Mim. Ada yang 4 huruf, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim Ra. Ini bahasa mereka, tapi tidak bisa
mendatangkan seperti itu. Ada 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. 5 huruf. Tidak bisa mendatangkan seperti itu. Nah, kenapa 1 huruf, kenapa 2 huruf, kenapa 3 huruf, dan sampai kenapa 5 huruf dalam surat-surat tertentu itu punya makna dan punya tujuan serta punya kemukjizatannya. Ijaz lughawi. Inilah yang membuat mereka itu tidak bisa mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Jemaah saya muliakan, dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan Al-Quran itu Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Dalam surat Az-Zumar ayat 27-28, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun qur'anan arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Dan sungguh kami telah buat dalam Al-Quran ini segala macam bentuk perumpamaan agar mereka dapat pelajaran. Qur'anan Arabiyyah, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, ghaira dhi iwaj, tidak ada bengkok di dalamnya, maksudnya tidak ada salah, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Walaupun ada tempat-tempat diulang-ulang, itu punya makna, punya maksud, punya tujuan. Misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surah Ar-Rahman diulang sebanyak 31 kali. Setiap pengulangan itu punya makna, punya maksud dan punya tujuan, sehingga Al-Quran ini memang huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, itu semuanya penuh dengan makna. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya satu kemukjizatan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj, Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada bengkok di dalamnya, nggak ada kesalahan, mau depan, belakang, tengah, tidak ada. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Nah, jemaah saya muliakan, kita lanjutkan di surat Al-Waqi'ah ayat 78.
fi kitabin maknun. Sesungguhnya Al-Quran itu berada dalam kitab yang terpelihara, fi kitabin maknun, yang tadi dalam surat Al-Buruj, fi lauhin mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Di sini para ulama ada berbeda pendapat. Tapi secara bahasa, al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Nah, di Lauh Mahfuz itu Al-Quran terjaga dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Manusia bukan mutahharun tapi mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang mensucikan diri. Jadi manusia mutatahhirin, malaikat al-mutahharun. Nah, karena Al-Quran yang di Lauh Mahfuz terjaga dan tidak menyentuhnya kecuali para malaikat yang disucikan, maka kita yang ada di bumi yang mutatahhirin juga menjaga kesucian Al-Quranul Karim, sehingga orang yang haid dan orang yang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Sehingga para ulama termasuk Imam An-Nawawi menganjurkan agar kalau kita baca Al-Quran kita berwudu, ya, mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. La yamassuhu illal mutahharun. Jemaah saya muliakan, tanzilun min rabbil alamin. Ayat 80, diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanzilun min rabbil alamin. Makanya apa yang kita dapatkan berupa Al-Quran ini adalah nikmat terbesar dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran itu nikmat yang besar. Makanya atas nikmat ini kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Nah, di sini Allah menyebutkan tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Allah seluruh alam. Nah, diturunkan ini ada dua prosesnya. Ada yang diturunkan langsung, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Itu langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Sedangkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur.
bertahap-tahap sesuai dengan kondisi dan situasi. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran Makkiyah, Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu selama 13 tahun. Kemudian Al-Quran yang diturunkan di Madinah 10 tahun. Berapa jumlah surat Makkiyah dan berapa jumlah surat Madaniyah yang saya muliakan? Para ulama membuat rumusan praktis dengan jumlah ayat di Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah jumlah ayatnya kan 286 ayat. 286 ayat. Nah, kata para ulama dalam kitab Al-Ibtan fi Ulumil Quran atau dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, disebutkan di situ bahwa untuk kita memahami dan mengetahui jumlah surat-surat itu dengan mengetahui jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah 286 dihilangkan duanya tinggal 86, maka itu surat-surat Makkiyah. Ada 86 surat yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun. Nah, 286 dihilangkan 6-nya tinggal 28, maka 28 surat diturunkan di Madinah selama 10 tahun. Jumlah 86 dengan 28 menjadi 114. Inilah tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan seluruh alam, Rabbil alamin. Jadi selama rentang waktu itu tanzil, diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap-tahap. Ayat-ayat Makkiyah itu menanamkan akan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kemudian kepada hari kiamat dan qada dan qadar, serta beriman kepada yang gaib, baik hal-hal yang gaib di dunia maupun hal-hal yang gaib di akhirat. Itu sebaran ayatnya, 86 surat yang bicara tentang rukun iman. Sedangkan yang di Madinah tadi, surat-surat Madaniyah, itu bicara tentang hukum, muamalat, ya, hukum-hukum dan muamalat. Nah, ini adanya di surat Madaniyah, 28 surat. Tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Nah, ayat ke-81. Apakah kamu menganggap remeh dengan berita Quran ini? Ini Allah mengingatkan manusia, jangan anggap remeh tentang berita-berita, peringatan-peringatan atau apa saja yang disampaikan dalam Al-Quran, karena dia merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu huruf saja itu kalam Allah.
apalagi dalam banyak ayat. Sehingga Al-Quran ini la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan bagimu wahai Muhammad, dan juga bagi kaummu dan untuk semesta alam. In huwa illa dzikrun lil alamin. Ini Al-Quran peringatan untuk seluruh alam. Maka tidak boleh kita menganggap remeh Al-Quran. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Bagaimana supaya kita nggak meremehkannya? Al-Quran kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita tadaburi, kita dakwahkan, kita syiarkan, kita besarkan, sehingga ini bagian dari cara kita memuliakan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Al-Quranul Karim di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم.